Nah, jadi kita mulai lagi. Untuk setelah break ini kita akan membahas tentang spinal cord atau saraf tulang belakang dan sistem syaraf tepi. Jadi kalau tadi sudah masuk ke sistem syaraf pusat, nah ini kita masuk ke sistem syaraf tepi. Salah satu organ yang paling paling punya peran besar di sistem syaraf tepi ini adalah tulang belakang gitu ya, atau medulla spinalis. Disebut juga sebagai sumsum tulang belakang berbentuk silindris dengan panjang sekitar 42 cm yang merupakan perpanjangan batang otak. Jadi dia sama-sama terdapat bagian abu dan putih juga dilapisi oleh meninges gitu atau lapisan pembungkus otak tadi ya sudah kita pelajari. Lalu dalam tubuh manusia ini terdapat 31 pasang serabut saraf spinal atau belakang, tulang belakang. Dia mempunyai fungsi jalur dari dan ke otak, jadi dia dua arah, bisa dari otak ke efektor atau dari sensorik ke otak. Jadi dia bisa dua arah. Nah, di sini merupakan pusat refleks utama. Jadi refleks-refleks itu utamanya dikelola oleh saraf tulang belakang. Ini overview-nya. Lalu kita akan masuk ke outline kita, yaitu sistem syaraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu utamanya disusun atas dua struktur gitu ya. Jadi dia tersusun atas rambut saraf atau nervus gitu biasanya disebutnya. Lalu ada juga ganglia, yaitu badan sel yang terletak di luar sistem saraf pusat. Dia ada di sistem saraf. Nah, ini adalah serabut saraf. Jadi dia ada, kalau lihat gambarnya, kumpulan serat neuron yang ditemukan di luar sistem saraf pusat. Jadi dia biasanya ini bisa dilihat di gambarnya ada akson. Jadi akson itu tersusun, jadi ini hampir sama dengan sel otot kalau masih ingat. Jadi di sini ada juga vasikel, lalu ada pembuluh darah, lalu ada epineurium. Jadi kalau dia yang membungkus saraf namanya epineurium. Lalu setelah itu ada sel-sel perpanjangan dari neuron. Jadi aksonnya itu ada banyak, lalu dia terbungkus menjadi satu yang disebut dengan vasikel. Tapi ini nggak perlu dihafalkan, ini hanya wawasan saja. Lalu nervus ini dibagi menjadi dua, yaitu nervus sensori aferen, ada nervus motorik eferen. Nervus yang menghantarkan baik sensorik maupun motorik disebut nervus campuran atau mixed nerves. Contohnya adalah saraf spinal atau saraf tulang belakang. Nah, nervus ini dibagi menjadi dua. Jadi ada nervus cranial, saraf otak, dan nervus spinal gitu ya. Jadi saraf tulang belakang. Nah, yang saraf otak itu mayoritas itu memberikan layanan kepada bagian-bagian kepala gitu ya. Misalnya mata, telinga, hidung gitu. Dia ada 12 jenis, nanti akan kita bahas. Lalu juga ada saraf tulang belakang, yaitu 31 pasang, yang nanti juga ada kategorinya. Tapi prinsip dari saraf tulang belakang itu adalah melayani saraf bagian tubuh yang kecuali otak gitu. Jadi dia mulai dari leher sampai ke bawah ya, sampai ke kaki gitu. Nah, biasanya dia nanti akan melayani daerah-daerah yang paling dekat terhadap nervus tersebut. Nah, ini saraf otak. Ini ada 12 gitu. Tapi saya ingin sederhanakan. Jadi ada 12 jenis, tapi dia dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu dia sensorik saja, motorik saja, atau campuran. Jadi kalau yang sensorik saja itu 1, 2, dan 8. Jadi olfaktorius, penciuman, penglihatan, dan 8 pendengaran gitu. Jadi yang kita ingat untuk memudahkan kita paham adalah kalau kita mencium sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita tidak akan bisa merespon gitu. Jadi responnya itu bukan dari organ yang
apa namanya yang kita gunakan untuk menerima menerima impuls itu gitu. Jadi misalnya kayak penciuman gitu ya, hanya mencium saja gitu. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan saraf sensorik gitu. Jadi 1, 2, dan 8. Nah, ada juga yang dia sifatnya motorik. Jadi dia tidak bisa menerima impuls sensorik, dia hanya bisa menerima perintah motorik. Contohnya saraf 3, 4, 6, 11, 12. Jadi, kenapa dia disebut motorik? Yaitu tadi karena dia tidak bisa menerima impuls sensorik. Dicirikannya apa? Cirinya adalah dia hanya bisa ini, misalnya seperti okulomotor, saraf 3 di sini. Nah, dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata gitu. Ya, bisanya cuma menggerakkan bola mata saja gitu. Lalu ada yang lain gitu dan juga ada 4 yang bersifatnya motorik dan sensorik. Jadi gabungan antara motorik dan sensorik. Nah, yang gabungan antara motorik dan sensorik itu saya highlight di ini, nervus 10 vagus. Jadi vagus itu dia mensarafi sistem cerna, sistem pernafasan dan juga jantung gitu. Jadi satu-satunya saraf otak yang dia melayani bagian bawah, tubuh bagian bawah gitu. Nah, itu satu-satunya hanyalah nervus vagus. Jadi dia itu banyak di otot polos di organ-organ dalam atau organ-organ visceral. Yang di highlight itu saja. Lalu ada juga saraf tulang belakang. Nah, ini banyak 31 pasang, ada apa namanya yang di atas ini ada cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksigial. Jadi mungkin bisa dilihat di gambarnya, tapi ini bagi saya ini hanya wawasan saja. Lalu nanti dia akan melayani daerah-daerah yang paling dekat. Nah, ini misalnya ini akan bagian sini gitu. Jadi sesuai dengan regionnya gitu ya, sesuai dengan areanya. Lalu setelah itu ada serabut saraf spinal akan membentuk plexus. Jadi plexus itu adalah ini di sini bisa dilihat. Jadi kayak membentuk ikatan gitu ya antar serabut syaraf gitu sehingga membentuk plexus. Plexusnya itu ada 4, cervical, branchial, lumbalis, dan sacralis. Nah, kita kalau sistem saraf somatik mungkin sudah banyak disinggung juga di mana di sistem muskular gitu karena saraf somatik itu utamanya adalah sistem rangka, sistem otot rangka maksud saya. Nah, ini kita akan membahas lebih ke saraf otonom. Jadi merupakan subdivisi motorik yang mengontrol aktivitas tubuh secara otomatis. Misalnya sel-sel syaraf yang mengatur sel jantung, otot polos, dan kelenjar. Dulu waktu kita belajar di sistem muskular, kita sudah bahas sedikit tentang ini. Jadi untuk organ dalam, kelenjar, itu memang tidak perlu kita perintah gitu ya, karena dia fungsinya itu vital. Jadi dia harus selalu bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap hidup gitu. Kalau ini berhenti dan bekerja berdasarkan perintah kita, nah itu beresiko gitu. Karena kalau pas kita nggak sadar dia tidak akan bekerja gitu. Sedangkan fungsi vital itu harus terus berjalan. Sistem syaraf ini menyesuaikan kebutuhan tubuh manusia secara tidak kita sadari atau involunter. Misalnya pupil mengecil atau pembuluh darah menyempit gitu. Jadi kan ketika ada stimulus gitu, nah itu kan kita tidak perlu memerintahkan pembuluh darah kita, menyempit dong kayak gitu. Itu nggak perlu. Jadi otomatis tubuh itu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika stimulusnya ini. Gitu. Nah, itulah kenapa disebut sebagai otonom, dia mandiri gitu ya. Tidak perlu selalu diperintah. Nah, ini untuk mengingat kembali, saya bandingkan antara sistem saraf otonom dan somatik. Jadi tadi badan sel neuron motorik terdapat di sistem saraf pusat, jadi somatik itu badan selnya di sistem saraf pusat, lalu aksonnya akan menjalar keluar dari sistem saraf pusat, tadi membentuk nervus tadi, dan neurotransmitternya itu asetilkolin saja. Kalau masih ingat di sistem muskular itu saya sampaikan juga bahwa yang dijadikan sebagai alat komunikasi antara sel saraf dan sel otot adalah asetilkolin.
asetilkolin. Nah, kalau di sistem saraf otonom itu ada beberapa neurotransmitter. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Tapi saya bahas dulu perbedaannya bahwa di saraf otonom itu dia ada rantai dua neuron motorik. Jadi ada preganglionik neuron di tulang belakang atau otak, lalu aksonnya membentuk sinaps keluar, lalu dengan neuron kedua yang dia di luar sistem saraf pusat atau neuron ganglionik. Gitu. Jadi badan selnya itu di luar sistem saraf pusat. Nah, dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini merespon saat kondisi ekstrim atau juga disebut dengan flight or fight. Fight or flight. Jadi kondisi itu memutuskan kita mau bertempur atau kita mau kabur gitu. Nah, saraf simpatik ini biasanya di kondisi-kondisi ekstrim seperti misalnya ketika kita takut, seperti kita kaget melihat sesuatu gitu. Nah, kita akan memutuskan kita mau kabur atau mau kita hadapi gitu. Nah, paling gampang untuk mengingat saraf simpatik ini adalah contohnya ketika kita kuliah, terus tiba-tiba dosennya mengatakan, nah sekarang saya mau tanya balik ke mahasiswa. Nah, otomatis kita akan masuk di kondisi flight or fight gitu. Jadi kita mau kabur apa mau tetap di kelas tapi dengan resiko ditanyain gitu. Bisa saja kita memutuskan untuk kabur, pura-pura ke kamar mandi misalnya biar nggak ditanyain misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah kondisi yang ekstrim di mana tubuh akan merespon dengan berbeda dari biasanya. Gitu. Nah, pada saraf simpatik ini biasanya karena kita dalam kondisi ekstrim, biasanya tubuh akan merespon dengan melebarkan saluran nafas. Jadi nanti akan ada namanya neurotransmitternya epinefrin dan norepinefrin. Jadi epinefrin itu melebarkan saluran nafas, lalu dia mempersiapkan cukup udara yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, nanti ada juga hormon norepinefrin atau adrenalin yang dia menyempitkan pembuluh darah sehingga tekanan darah naik. Kita kan kerasa tuh kalau deg-degan pas lagi mau presentasi misalnya gitu, deg-degan, tekanan darah kita naik, lalu kita berasa deg-degan kayak gitu. Nah, di saat itu saraf simpatik juga mempersiapkan kita dengan memecah sel-sel lemak kita gitu. Supaya nanti ketika kita memang membutuhkan respon fight, misalnya kita perlu bertarung, kita punya cadangan energi. Simpatik itu seperti itu. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi kalau badan selnya itu semuanya itu awalnya itu di sistem saraf pusat gitu ya, bisa di otak, bisa di batang otak atau di saraf pusat yang lain gitu. Nah, tapi bedanya ketika sistem saraf somatik itu hanya mempengaruhi ini otot rangka gitu, skeletal muscle, yang otonomik itu lebih ke otot polos dan organ visceral juga kelenjar gitu. Nah, kalau kita ingin mengingat-ingat, kita bisa ini saya bantu untuk menutup. Jadi kalau somatik kita anggap sudah clear gitu ya, karena dia hanya berperan pada sistem otot gitu, otot rangka. Lalu kalau yang otonom itu dibagi menjadi dua, tadi simpatik dan parasimpatik. Jadi parasimpatik itu pada kondisi normal gitu, kondisi normal dia yang digunakan neurotransmitternya juga asetilkolin. Nah, ini sama ya di sini. Jadi ada asetilkolin di awalnya semuanya pakai asetilkolin gitu. Nah, bedanya di simpatik yang otonom. Jadi di sini ada perantaranya. Jadi di sini itu ada ganglion. Tadi ganglion yang rantai ganglion itu yang dimaksud ini. Jadi ini di saraf pusat dia keluar, lalu di sini ada badan sel lagi gitu. Dia nanti mengeluarkan zat namanya norepinefrin. Atau juga ada bagian yang hanya dipengaruhi oleh divisi simpatik yaitu kelenjar adrenal bagian medula yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin yang mempengaruhi pembuluh darah seperti saya cerita tadi. Jadi norepinefrin itu akan membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik. Jadi kita tutup seperti ini.
sama-sama di saraf pusatnya itu yang dikeluarkan asetilkolin. Gitu. Nah, yang membedakan di sini. Jadi kalau yang simpatik divisi simpatik itu yang dikeluarkan norepinefrin dan epinefrin. Tapi kalau parasimpatik pada kondisi normal itu tetap yang dikeluarkan adalah asetilkolin. Gitu. Ini saya buat supaya lebih memudahkan teman-teman untuk mengingat saja. Nah, untuk materinya itu saja. Semoga sukses untuk midterm-nya, ujian mid semester